area-area di bawah tegakan itu merupakan salah satu potensi yang dapat kita gunakan untuk salah satunya adalah agroforestry. Nah, untuk tanaman obat-obatan herba seperti rimbang jahe, kunyit, kapulaga itu selain di rumah itu juga bisa di bawah tegakan seperti yang kita lihat di belakang ini. Kondisinya tuh, kondisi dari tegakan sebisa mungkin adalah memiliki lapisan tanah yang baik. Nah, apabila di area pekarangan rumah juga memiliki beberapa tegakan pohon buah-buahan seperti rambutan atau mangga, itu juga dapat dimanfaatkan area bawahnya. Yang pertama perlu dilakukan adalah yang jelas menggemburkan tanahnya agar mudah melakukan pengakaran rimpang. Nah, yang kedua adalah dilakukan pemberian pupuk kandang. Yang ketiga, kita mempersiapkan dari rimpang-rimpang itu sendiri. Nah, kawasan Desa Karangwetan Gunung Kidul pada rumah warga sudah dimanfaatkan pekarangannya untuk tanaman pepohonan. Nah, di bawah pohon-pohon tersebut area tanahnya dapat dimanfaatkan untuk menanam rimbang jahe maupun kunyit, selain pada kawasan hutan rakyat. Nah, untuk area penanaman yang dapat kita pilih, salah satunya itu adalah di area yang memiliki bayangan dari rumah akibat dari atapnya ataupun di bawah tegakan secara langsung. Nah, penanaman rimbang-rimbang jahe dapat dilakukan sedekat mungkin dengan fondasi rumah. Tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah supaya ketika pada musim kemarau yang terik, rimbang-rimbang jahe itu dapat tumbuh secara baik dan tidak mengalami kekeringan. Nah, yang pertama kali yang dilakukan adalah pembersihan gulma dan persiapan lahan, yaitu membersihkan permukaan tanah dari sisa-sisa tanaman ataupun tanaman-tanaman yang tidak diinginkan. Selain juga membersihkan, dilakukan penggemburan tanah supaya pertumbuhan rimbang dapat sehat. Nah, yang selanjutnya adalah dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang apabila terdapat pupuk kandang, lalu mencampurnya dengan tanah pada area tersebut. Nah, untuk melaksanakan pemupukan dan persiapan lahan ini dilakukan seminggu sebelum penanaman. Sementara pada area kawasan hutan, dengan menggunakan sistem agroforestry pada kawasan hutan rakyat, penanaman rimbang di bawah tegakan pohon dilakukan dengan cara yang kurang lebih sama dengan perlakuan pada penanaman rimbang di belakang rumah atau di pekarangan rumah. Tujuan dari pelaksanaan di bawah tegakan hutan rakyat itu adalah untuk memanfaatkan kawasan-kawasan hutan rakyat yang seringkali kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena kawasannya yang relatif jauh. Kawasan pada bawah tegakan itu dapat dimanfaatkan untuk area bercocok tanam rimbang karena sifat dari rimbang-rimbang seperti jahe, kunyit, kapulaga itu adalah tanaman yang perawatannya relatif ringan. Untuk area yang digunakan penanaman rimbang sebisa mungkin adalah tanah-tanah yang lapisannya cukup tebal dan tidak terlalu berbatu karang. Untuk area hutan rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk menanam rimbang adalah jenis tanaman yang sering terdapat pada kawasan Karangwetan atau Gunung Kidul seperti jati ataupun mahoni, akasia, dan sengon. Itu semua dapat dimanfaatkan area bawahnya untuk penanaman rimbang seperti jahe, kunyit, dan kapulaga. Akan tetapi pemanfaatan tegakan yang digunakan sebagai naungan bagi tanaman rimbang sebisa mungkin adalah jenis-jenis yang selalu hijau seperti sengon, akasia, atau mahoni. Alasan dari penggunaan ketiga jenis tersebut adalah melihat dari sifat tanaman hutan rakyat tersebut yang selalu hijau sepanjang tahun, sehingga menyediakan naungan apabila pada musim kemarau. Seperti yang kita tahu, tanaman jati apabila musim kemarau itu melakukan pengguguran daun sehingga permukaan tanahnya menjadi kering.
Nah, untuk jenis-jenis tanaman herba yang kita tanam, rimpang-rimpangan herba yang kita tanam pada area pekarangan rumah itu lebih bervariasi daripada di area hutan rakyat. Di area pekarangan rumah, jenis jahe, kunyit ditanam secara luas dan tidak perlu perlakuan yang terlalu banyak. Jenis rimpang, jahe, dan kunyit relatif tidak terlalu tahan terhadap kekeringan, tidak seperti kapulaga. Nah, oleh karena itu, kapulaga dapat dimanfaatkan untuk area-area yang terbuka atau relatif kering, seperti di bawah tegakan pohon jati yang mengalami pengguguran, baik di area pekarangan maupun di area hutan rakyat. Untuk persiapan dari rimpang-rimpangan tersebut cukup sederhana sebelum ditanam. Yang pertama yang dilakukan adalah perendaman pada rimpang-rimpang tersebut supaya memunculkan atau memacu pertumbuhan tunas yang akan membantu pertanaman. Setelah tunas muncul, maka rimpang tersebut dapat ditanam secara langsung pada area yang sudah kita persiapkan seminggu sebelumnya. Nah, untuk lubang penanaman yang diperlukan untuk rimpang itu relatif dangkal, asalkan dalam penanaman, terutama area pekarangan rumah, tidak ada hewan yang menggali-gali tanah agar rimpang tersebut tidak tercabut dari tanah. Dan pada penutupan rimpang, penutupan lubang tanaman cukup ditutup tidak terlalu tebal supaya tunas pada rimpang tidak terlalu sulit untuk keluar dari tanah. Lalu untuk hutan rakyat relatif sama untuk pola penanamannya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengambil manfaat, serta masyarakat dapat mengambil manfaat dari rimpang-rimpang tanaman herbal tersebut sebagai obat maupun membantu ekonomi dari masyarakat area Karangwetan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.